umat Tuhan merayakan masa Prapaskah. Kita tahu bahwa masa Prapaskah ini secara itu diperingati dalam 6 minggu atau dalam 40 hari. Hanya pada hari Minggu kita tidak berpuasa karena itu adalah hari kebangkitan Kristus. Jadi setelah 40 hari setelah kita merayakan Rabu Abu, maka sejak itulah kita sebagai umat Kristen diajak dalam pengajaran Tuhan bagaimana kita hidup untuk berpuasa atau juga berpantang sampai 40 hari, di mana saat itulah kita boleh memasuki Minggu Palma atau Minggu Palem, dan di sanalah kita juga ada di dalam Minggu Sengsara. Nah, saudara, dalam rangka itulah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan khotbah dengan tema bersama Allah dalam pencobaan. Dalam Minggu Prapaskah yang pertama ini kita ingin belajar di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, bagaimana kita mampu untuk menghadapi apa yang namanya pencobaan atau godaan. Saya ingin tanya pada kita, saudara, menurut saudara, godaan hidup apa yang paling terbesar yang pernah saudara alami? Godaan hidup apa? Nah, ini kalau sekian orang ada di sini pasti berbeda-beda gitu ya. Godaan apa yang paling kuat mengganggu hidup kita sehingga kita hidup jatuh di dalam dosa? Itu pasti setiap orang berbeda-beda. Mungkin ada yang berkata soal harta, mungkin ada yang berkata soal popularitas, mungkin ada yang berkata soal dosa seksualitas dan lain sebagainya. Tapi kalau ditanya lagi, saudara, apa sih yang membuat orang seringkali begitu sulitnya ketika menghadapi godaan, dan sebenarnya sih dalam hati nuraninya mungkin dia mau mengatakan bahwa saya mau melawan, tapi ternyata berulang-ulang kali juga kita seringkali terjatuh lagi dan terjatuh lagi. Apa yang membuat saudara dan saya kadang-kadang bisa begitu mudahnya ya, jatuh ke dalam godaan tersebut? Misalnya kalau kita lihat secara ini, contohnya misalnya ada seorang ahli kimia gitu ya. Nah, si ahli kimia ini adalah orang yang tahu obat-obatan. Bahkan dia juga bekerja di badan pengawas obat-obatan dan makanan. Maka pada satu waktu ketika ada orang melihat dia selalu gitu ya minum obat, misalnya obat sakit kepala, dia selalu minum obat itu. Dan ketika ditanya kenapa selalu harus setiap sakit kepala harus cepat-cepat mengambil obat itu gitu ya, lalu mungkin orang itu mengatakan, nggak apa-apa deh, pokoknya saya tahu kok kandungannya, saya tahu isi kandungan dari obat itu, jadi buat saya itu tidak bahaya. Nah, orang tersebut sebenarnya merasa bahwa ketika dia tahu isi kandungannya, dia bisa merasa bahwa dia bisa mengontrol hal itu. Padahal disitulah godaan terbesar. Ya. Atau misalnya seorang dokter, tentu seorang dokter, banyak ya dokter di sini ya. Seorang dokter tahu soal kesehatan, tapi kan kita tahu juga ya, ada dokter yang juga biar tahu kesehatan juga ternyata misalnya merokok. Tapi dia akan mengatakan mungkin, ya nggak apa-apa lah mau merokok, yang penting saya tahu cara membatasinya, tahu cara kemudian mengobatinya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia mampu mengontrol itu. Atau misalnya ada orang sakit asam urat begitu, lalu karena dia doyan makan udang ya, doyan makan apa biasa, doyan udang, doyan kerang, ya semacam begitu ya, maka dia akan makan dengan lahapnya dan mengatakan, ya yang penting saya tahu bagaimana menghentikannya. Mungkin setelah itu dia makan norit atau makan apalah gitu, yang menurut dia bisa mengontrolnya. Nah sebenarnya saudara, disitulah saat-saat dimana orang begitu mudah untuk terjatuh ke dalam dosa. Dan itu yang sebenarnya harus kita sadari,
bahwa pada pagi hari ini juga melalui firman Tuhan, ya, di masa-masa di mana Tuhan Yesus harus menghadapi satu godaan yang luar biasa di padang gurun, maka sebenarnya kita juga sebagai umat Kristen belajar. Kita juga ada di area padang gurun. Nah, ini padang gurun di mana kita ada di dalam area padang gurun spiritualitas, ya. Artinya di sanalah spiritualitas kita ini dipertaruhkan. Spiritualitas kita ini diuji. Seberapa jauh sih kita benar-benar kuat ada di dalamnya. Apalagi yang seperti saya katakan semula tadi, ya, di dalam minggu-minggu Prapaskah sebenarnya sebagai umat Kristen kita diajak dan diajar untuk berpuasa atau berpantang. Mampu nggak kita menghadapi godaan-godaan apapun yang ada di hadapan kita? Di dalam pembacaan kita secara jelas bahwa Yesus harus mengalami godaan, ada 3 godaan yang dihadapinya. Godaan ini tentu bukanlah godaan yang mudah, ya. Karena pada saat itu Yesus ada di dalam situasi manusia yang merasakan kemanusiaan yang sangat lapar sekali, 40 hari tidak makan. Apa rasanya dia, saudara? Tapi disinilah kita melihat bahwa manusia di dalam keadaan jasmaninya itu seringkali harus menghadapi berbagai macam godaan-godaan yang ada. Manusia hidup secara jasmani, memang sebenarnya manusia dengan kejasmaniannya itu dia harus makan. Dan tentu makanan yang harus dimakan ini adalah makanan yang sehat dan makanan yang bersih. Makanan yang kita makan, kata orang, itu sebenarnya harus menjadi obat, ya. Jadi makanan itu sebenarnya bukan racun, tapi seharusnya obat untuk mengatasi apa? Selain mengatasi lapar, tapi juga mengatasi tubuh kita yang bisa kadang-kadang jadi sakit, gitu, ya. Bila kita hidup sebagai manusia, kita harus tahu bahwa tubuh kita ini lemah. Dan karena itu, jangan kita mudah diperbudak oleh makanan. Saudara, manusia itu bisa diperbudak oleh makanan, misalnya ketika manusia begitu rakus dan makan secara berlebihan sehingga tidak sehat. Bila seseorang merasa bahwa dia punya uang, dia bisa membeli segalanya, itu sebenarnya tantangan luar biasa, ya. Karena disitulah sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa saya bisa kok mengatur segalanya, saya punya uang dan saya bisa mengatur apa yang saya miliki dengan uang saya. Tapi sebenarnya disitulah godaan terbesar kita. Bagaimana kita memakai uang itu benar-benar untuk kesehatan atau sebaliknya untuk menimbulkan penyakit. Itu orang yang memiliki banyak uang. Tapi sebaliknya, saudara-saudara, bukan hanya orang yang banyak uang saja yang tergoda oleh makanan, tapi orang yang kekurangan pun itu bisa terjatuh dalam dosa soal makanan ini. Yaitu orang-orang yang tergoda menjadi pencuri, ya. Itu karena merasakan, ya nggak apa-apa lah mencuri karena saya lapar, gitu, ya. Jadi sama saja, ya. Orang yang berkelebihan, berkelimpahan itu bisa sangat jatuh ke dalam dosa, tetapi juga orang yang kekurangan sebaliknya mengalami hal yang sama. Nah, karena itulah kita melihat juga bukan hanya Yesus, ya, yang pada waktu itu digoda untuk terjatuh di dalam dosa makanan ini, tetapi juga adalah Hawa. Hawa dicobai oleh iblis dengan bujukan yang sangat licik, sehingga dia bisa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu terlihat dari apa? Dari bagaimana penampilan dari buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Jadi kadang-kadang memang manusia bisa terjatuh ke dalam jatuh dosa secara fisik itu karena sesuatu yang dia lihat sedemikian rupa, begitu menariknya, begitu menakjubkannya, sehingga pada akhirnya terjatuh ke dalam dosa itu. Hawa mengalami hal itu. Karena itu ia melanggar apa yang Tuhan katakan agar ia tidak memakan buah yang terlarang itu.
Namun kembali apa yang juga terjadi pada diri Yesus ketika Yesus pada waktu itu berpuasa di padang gurun dan ia dicobai hal serupa dengan membujuk, dengan sangat mudahnya mengatakan bahwa batu bisa berubah menjadi roti. Maka kita lihat sekilas bahwa pencobaan iblis ini sepertinya ada benarnya. Karena kita menganggap bahwa ya iya, namanya manusia itu membutuhkan makanan. Namanya manusia itu membutuhkan roti untuk kebutuhan jasmaninya. Tapi kendati demikian, saudara, kita perlu ketahui bahwa yang menjadi permasalahan itu sebenarnya bukan makanannya. Bukan makanannya, bukan hal fisiknya. Tetapi sikap hati kita yang seringkali memberontak kepada Tuhan. Makan bukan inti dari kejatuhan, tetapi yang menjadi sebabnya adalah kita mudah diperbudak oleh makanan. Jadi bukan makanan itu ya, tapi bagaimana kita membiarkan diri kita diperbudak oleh makanan. Oleh sebab itulah Yesus menyadari bahwa ini merupakan jebakan iblis, sehingga ia memenangkan pencobaan itu dengan prinsip hidup. Prinsip hidupnya apa? Prinsip hidupnya adalah manusia itu tidak hidup dari makanan saja, tetapi juga dari setiap firman Tuhan. Artinya manusia diingatkan di dalam hidup ini. Betul, manusia membutuhkan kebutuhan jasmani secara fisik, tapi bukan itu satu-satunya di dalam hidup ini. Sebab manusia yang merdeka adalah manusia yang tidak mau diperbudak oleh apapun juga secara jasmani. Baik itu soal makanan, harta kekayaan, dan lain sebagainya, yang bisa membuat kita seakan-akan ingin mengambil sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya, sampai pada akhirnya kita pun juga tidak mengerti begitu ya, hidup yang kita jalani ini ada di track yang benar atau yang salah, karena kita sudah masuk tenggelam di dalamnya. Nah, saudara, jebakan semacam ini sebenarnya harus kita sadari juga. Kenapa? Sebab kita sadar bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan sudah membuat batasan-batasan yang sangat istimewa untuk kita tidak mudah tersesat di dalamnya. Kalau berbicara soal makanan, saudara, kita semua tahu kenapa manusia di zaman modern ya, yang sepertinya kelimpahan dengan segala sesuatu itu dibarengi juga dengan berbagai penyakit. Ya, kita tahu lah, ada yang kena sakit stroke, jantung, ginjal, lever, dan segala macam gitu ya. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita seringkali tidak mampu untuk menjaga diri kita, menjaga rumah kita ya. Yang satu waktu ini rumah bisa dibongkar gitu, tapi seringkali kita meninabobokan diri kita sedemikian rupa. Kita seringkali mudah untuk ketika ada pilihan di depan kita ya memang orang mengatakan hari Minggu itu hari libur gitu ya. Tapi begitu susah buat kita datang ke gereja. Tapi begitu mudahnya ketika ada orang mengajak, yuk kita pergi ke restoran. Wah, ini restoran yang paling enak gitu. Itu sekejap aja kita langsung berangkat. Tapi kalau yuk kita pergi ke gereja, waduh bisa bangun pagi gak ya? Mungkin untuk pergi yang jauh-jauh kulineran gitu ya, kemana-mana kita mau menuju ke sana, entah ke Bandung lah gitu, ke Cirebon lah mungkin yang suka gitu, kemana aja kita mau tuju gitu ya. Tapi untuk ke gereja, wah itu berpikir berkali lipat mungkin. Demikian juga ketika kita sadar bahwa tidak jarang banyak orang begitu mudahnya mengeluarkan uang sebegitu banyaknya untuk makanan. Jadi orang diajar untuk misalnya makan dengan uang 200.000 bisa makan segalanya sepuasnya. Itu kayaknya merasa wah inilah kesempatan sepuas-puasnya. Padahal di sana kita tahu saudara, di sana banyak godaan yang luar biasa yang bisa menjatuhkan kita. Kita akan bersaing gitu ya dengan orang lain, adu cepat, takut kehabisan makanan yang enak. Padahal setelah kita mendapatkan semua itu, mungkin pulang-pulang dari resto itu kita mulai sakit kepala, mual-mual atau lain sebagainya. Bisa terjadi begitu, karena kita merasa ingin memuaskan segala hal. Saudara, disinilah kita diingatkan kembali di dalam hidup kita bahwa hidup ini bukan